Gelap. Semuanya gelap, mencegahku melihat bentuk atau sosok apapun. Di mana aku? Selain itu, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang mengolok-olokku, memanggilku bijak. Tidak seorang bijak yang besar. Dengan pikiran itu aku sadar. Namaku Mikami Satoru. Seorang pria berusia 37 tahun. Nice guy. Sambil menyelamatkan Kauhaiku dari penjamret di pinggiran jalan, aku ditusuk sebagai gantinya. Baiklah, ingat, aku baik-baik saja. Tidak ada waktu untuk panik. Dan yang benar saja, cowok keren sepertiku bahkan tidak panik. Hah? Itu hanya mungkin jika aku sebagai seorang anak sekolah dasar yang ngompol dalam celana. Ketika aku mencoba untuk melihat-lihat, aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa membuka mataku. Masalah itu kesampingkan saja. Ketika aku mencoba untuk menyentuh kepalaku, aku menyadari tanganku tidak merespon. Dan bahkan lebih membingungkannya lagi adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa mengatakan di mana kepalaku. Baiklah, waktunya untuk panik. Oi, oi, beri aku waktu sebentar di sini. Hanya 1 jam tolong, biarkan aku menarik napas. Mereka mengatakan bahwa kamu harus menghitung bilangan prima di saat seperti ini, bukan? 1, 2, 3, dah. Salah, itu tidak benar. Salah satu bukan bilangan prima. Tidak, siapa yang peduli tentang itu? Tidak ada waktu untuk kebodohan ini, maksudku. Bukankah aku dalam kesulitan? Hei, hei, apa yang terjadi? Mungkin maksudku bagaimana jika terlambat untuk bahkan mempertimbangkan panik. Mengumpulkan pikiran. Aku menegaskan bahwa aku sama sekali tidak sakit. Tidak ada rasa sakit. Merasa cukup baik. Tidak dingin atau panas. Sebenarnya suasananya benar-benar nyaman di sini. Aku bisa bersantai sedikit berkat itu. Selanjutnya, mari kita periksa anggota badan. Lupakan tentang mereka. Bahwa ujung jariku saja tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana bisa? Ini mungkin kejadian di mana seorang yang ditikam kehilangan lengan atau kakinya, kan? Jadi apa yang terjadi? Dan masih, aku tidak bisa membuka mataku. Tanpa melihat apa-apa, aku dalam kegelapan total. Takut dan kegelisahan perlahan-lahan merayap ke dalam hatiku. Mungkinkah ini menjadi apa yang mereka sebut dalam keadaan vegetatif? Kesadaran dipisahkan dari ujung tubuh bergerak melewati saraf. Apa ini seperti itu? Tidak, 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 tidak. Jangan biarkan hal itu menjadi kenyataan. Hanya ketika aku pikir aku diselamatkan, keadaan vegetatif, apa yang lebih buruk? Bahkan, kehilangan setengah dari tubuhku akan lebih buruk. Dan ya, apabila keduanya terjadi, hasilnya akan lebih mengerikan. Tapi untuk sendirian dalam kegelapan, tanpa indera, bukankah itu hanya neraka? Setelah membayangkan skenario terburuk, panik dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Aku ingin memikirkan hal itu. Banyak yang mengatakan bahwa ketika orang dikurung dalam kegelapan, mereka cepat gila. Aku kebetulan berada di situasi itu sekarang, dan bahkan tidak bisa bunuh diri. Daripada putus asa, satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah menjadi gila. Ya, lalu menyentuh. Ada rasa sentuhan. Apa yang semua indraku difokuskan pada perasaan sensasi. Dengan strok horizontal di perutku, aku merasa sesuatu yang mirip dengan rumput. Fokus seluruh kesadaranku pada daerah itu. Aku perlahan-lahan mulai menggerakkan tubuhku, dan omong-omong, ujung rumput terasa berduri terhadap tubuhku. Ini semacam perasaan yang membuatku bahagia. Namun, aku masih dalam gelap gulita. Dan meskipun aku bisa mengembalikan itu, hanya 1 dari 5 indera, aku akhirnya bisa merasakan lagi. Geli, aku memutuskan untuk mencoba menjulurkan kepala ke arah rumput itu. Zururi, aku bisa merasakan tubuhku pindah. Ini pindah. Pada saat itu, aku cukup yakin bahwa aku bukan di atas tempat tidur atau rumah sakit. Di bawah perutku, aku bisa merasakan beberapa batu yang keras mungkin. Aku tahu,
Meskipun aku tidak benar-benar mengerti, aku bukan berada di rumah sakit. Selain itu, mataku masih tidak bisa melihat, tidak bisa mendengarkan apa-apa, tidak bisa tapi bisa saja aku sudah tuli. Meskipun aku tidak tahu apakah aku menghadapi kenyataan atau tidak, aku tidak bisa merasakan kepalaku. Bagaimanapun juga, aku akan menuju ke arah rumput. Aku akan belajar tentang diriku melalui kontak. Tidak ada aroma udara, mungkinkah? Mungkinkah aku kehilangan indera penciuman? Dan serius, aku hanya tidak bisa memahami bentuk tubuhku. Aku benar-benar tidak ingin menerimanya, tetapi tampaknya ramping, jelly, seperti jenis yang benar-benar terkenal di RPG, penampilan semacam monster. Aku menghibur diriku untuk sementara waktu sekarang. Tidak, tidak ada. Tidak ada waktu untuk itu. Maksudku, tidak peduli seberapa itu hanya tidak bisa. Untuk saat ini, mari kita mengatur rasa takut terlebih dahulu. Jadi aku memutuskan untuk mencoba yang terakhir kali dari 5 indera manusia yang aku abaikan sampai sekarang. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana mulutku. Apa yang harus aku lakukan? Aktifkan keterampilan unik Predator. Yes, no. Tiba-tiba ada suara di belakang kepalaku. Apa itu? Skill unik Predator. Dan suara apa itu? Aku pikir aku mendengar suara aneh ketika berbicara dengan Tamura sebelumnya. Tapi aku kira aku hanya berhalusinasi. Apakah seseorang di sana? Namun, entah bagaimana itu tidak cocok. Lebih dari seseorang berada di sini. Itu lebih seperti kata-kata yang muncul di pikiranku. Suara itu tidak memiliki niat, seperti suara yang akan datang dari komputer. Menyebutnya disintesis mungkin akan lebih akurat. Untuk saat ini, no adalah tanggapanku. Aku orang Jepang yang tidak bisa mengatakan tidak setelah semua. Membesarkan kata no dalam pikiranku, aku menunggu tanggapan, namun itu tidak datang. Aku menunggu sedikit, tapi merasa tidak ada suara. Sepertinya aku tidak mendapatkan pertanyaan kedua. Apakah aku memilih pilihan yang salah? Mungkinkah ini menjadi pertandingan yang terakhir ketika aku tidak memilih yes? Aku berpikir bahwa itu akan menjadi sama seperti di RPG, pertanyaan yang sama berulang sampai aku memilih yes. Aku kira aku salah. Mengajukan pertanyaan dan kemudian meninggalkanku. Begitu kasarnya kau. Meskipun aku mengakui, mendengar suara itu membuat aku sedikit senang. Aku sedikit menyesali keputusan tersebut. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aku kira aku akan kembali mencoba untuk merasakan sesuatu. Aku memindahkan tubuhku terhadap potongan rumput. Sementara memverifikasinya dengan rasa sentuhan, aku menyandarkan tubuhku pada sepotong rumput. Aku menyelimuti objek dengan tubuhku untuk mengkonfirmasi apa itu. Dan aku benar itu pada kenyataan rumput. Sementara menyentuh rumput, bagian yang kontak dengan tubuhku meleleh, dan sementara aku khawatir bahwa tubuhku telah mencair. Ternyata itu hanya rumput. Dan dengan demikian aku mengerti bahwa dengan mencairkan rumput itu dimaksudkan ke dalam tubuhku. Tampaknya rumput meleleh karena masuk ke dalam tubuhku. Dengan kata lain, bukan membungkus. Aku tampaknya telah menelannya. Dan ngomong-ngomong, itu tidak ada rasa. Hal ini dengan kata lain, aku bukan manusia. Akhirnya aku tampaknya telah meninggal karena luka tusuk, bukan? Dan itu bukan pertanyaan. Aku benar-benar yakin fakta ini. Dan dengan demikian, aku bukan tempat tidur rumah sakit. Aku yakin bisa mengatakan bahwa aku berada di beberapa tempat berbatu di mana rumput tumbuh. Apa yang terjadi dengan Tamura dan Sawasari-san? Sudahkah fisikku dibuang? Beberapa kecurigaan masih tetap ada dalam pikiran. Tapi mencemaskan ini tidak akan mencapai apa-apa pada saat ini. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebenarnya, tunggu sebentar.
Aku yang sekarang adalah sesuatu yang seperti, dan dengan cara tadi, sensasi sebelumnya, aku sekali lagi mengarahkan kesadaranku untuk diriku sendiri. Huyon, huyon. Tubuhku bergerak dengan gerakan berirama. Dalam keadaan gelap, aku menghabiskan beberapa waktu untuk mencari tahu penampilanku dan sebuah penemuan. Aku digunakan hanya untuk menjadi tampan, tapi sekarang aku punya gaya tubuh ramping dan canggih ini. Bah, kau idiot. Jangan menerimanya. Dari semua info yang telah aku kumpulkan tentang tubuhku, hanya deskripsi yang tampaknya akan menjadi tepat. Tidak, kamu tahu, deskripsi yang aku tidak membencinya kan? Ya, beberapa bahkan bisa menyebutnya lucu, setelah semua. Tapi, jika kau ditanya, apakah kamu ingin menjadi salah satu slime? Aku akan mengatakan 90% orang akan menjawab dengan cara yang sama. Namun, semua yang bisa aku lakukan adalah menerima situasi ini. Sepertinya aku telah bereinkarnasi sebagai slime. Mosa remaso. Aku makan rumput. Mengapa? Bukankah sudah jelas? Sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Karena aku telah menerima, meskipun enggan, kenyataan bahwa aku adalah lendir. Hari telah berlalu. Perhatian pertama di benakku adalah tentu saja makanan. Aku pertama kali mencoba untuk melihat apakah tubuh lendir ini bisa merasakan rasa lapar. Untuk itu, aku pertama kali memeriksa lingkunganku dan menemukan tempat di mana rumput berlimpah. Pada catatan itu, pertama aku harus menunjukkan bahwa rumput tepat di siku. Jika diperlukan, aku bisa makan. Dan itu getah tampaknya dapat digunakan dengan caranya sendiri. Terjebak dalam kegelapan ini, aku sangat beruntung memiliki begitu dekat dengan rumput. Bahkan gerakan dasar bisa mengakibatkan kematian setelah semua. Dan mari kita bereksperimen. Setelah menghitung 50.000 domba, aku bosan. Aku mencoba untuk melihat apakah aku akan tertidur, tapi tidak merasa bahkan sedikit pun lelah. Aku mencoba menghitung bilangan prima, tapi tidak tahu yang berikutnya, jadi aku menyerah. Bermain sendiri juga sia-sia. Apakah ada cara untuk membunuh kebosanan dengan sendiri? Jika ada internet, aku bisa membuang waktuku tanpa henti. Pergi main ponsel juga akan bagus, tapi ini adalah penyiksaan. Bermeditasi seperti biarawan pertapa adalah mustahil untuk seorang amatir sepertiku. Satu hal yang aku bisa pastikan, di mana setiap hewan-hewan berada. Tidak ada tanda-tanda dari mereka sampai sekarang. Ya, tidak memiliki penglihatan, pendengaran, atau bau, aku tidak bisa mengatakan apa ada sesuatu yang mendekat sampai sekarang. Tapi aku belum diserang oleh satu pun sampai sekarang setidaknya. Berkat itu, tanpa takut untuk hidupku, aku mulai santai. Itulah kesimpulan yang sampai pada penderitaan mental ini. Aku tidak merasa lapar, aku juga tidak perlu tidur. Serius, perutku tidak mendambakan makanan dan aku tidak pernah ingin tidur. Untuk beberapa hari ini telah berlalu, aku tidak tahu apa-apa dalam kegelapan. Aku juga tidak mendengarkan suara aneh lagi. Jika aku punya, aku tidak akan keberatan bermain bersama seseorang. Dengan demikian, aku tidak ada hubungannya. Aku hanya akan makan rumput saja. Karena aku tidak punya cara lain untuk membunuh waktu, aku diam-diam mengunyah rumput. Sekarang, aku sudah mengumpulkan dan melarutkan begitu banyak rumput di tubuhku, sampai aku bisa merasakan itu. Jika kamu bertanya apa tujuan itu dilakukan, aku yakin akan menanggapi tidak ada. Aku hanya takut jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan gila. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas di sekitar sini. Pertama menyerap, kemudian bongkar, akhir dengan menyimpan dan kemudian ulangi. Disitulah aku menemukan titik untuk menyelidiki. Kurang nafsu makan menumbuhkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan ekskresi? Jelas makanan tidak perlu bagi tubuh ini, tapi bagaimana ekskresi? Jawabannya itu tidak perlu. Aku belum mengeluarkan apa-apa setelah sekian lama. Menjadi lendir dan semua itu tidak terduga untuk hal ini, tetapi dalam kasus tertentu, apa ini menyimpan?
Dari apa yang aku perhatikan, aku belum mengubahnya dengan cara apapun. Tapi dalam hal ini, apa yang terjadi dengan apa yang aku makan? Solusi. Hal ini disimpan dalam perut yang terkait dengan keahlian unik predator. Pada saat ini, kurang dari 1% ditempati. Apa? Sebuah respon. Tapi sejak kapan aku telah menggunakan keterampilan itu? Aku telah memilih no setelah semua. Solusi, skill, predator, belum diaktifkan. Zat masuk ke dalam tubuh secara otomatis disimpan. Fungsi ini dimodifikasi. Hah? Tanggapan jauh lebih halus sekarang. Bukan berarti itu penting. Tentang keterampilan, apa yang terjadi jika aku menggunakannya? Solusi. Efek dari skill unik predator adalah predasi untuk menyerap target ke dalam tubuh. Namun jika target sadar, tingkat keberhasilan akan menurun. Target terpengaruh termasuk bahan organik, materi anorganik, keterampilan, dan sihir. Analisis. Target diserap, dipelajari, dan dianalisis. Item craftable kemudian dapat diproduksi. Harus banyak item berkumpul, duplikat dalam diproduksi. Dalam kasus skill sukses atau analisis sihir, teknik yang sama dapat diperoleh. Perut. Target dapat disimpan. Item yang diproduksi juga dapat disimpan. Tidak ada batas waktu penyimpanan. Mimikri. Meniru penampilan target. Keterampilan dan kemampuan yang digunakan oleh target juga dapat digunakan. Namun, ini tergantung pada analisis sukses dan akuisisi informasi relatif mengenai target. Isolasi. Bahkan bahan berbahaya atau yang tidak perlu untuk menganalisis dapat juga disimpan. Mereka akan digunakan untuk menggantikan energi sihir. Kelima, poin kekuatanmu. Sudah lama sejak aku terakhir bergemetar dengan kegembiraan. Entah bagaimana, aku hanya mendengar dari beberapa kekuatan yang luar biasa, seperti kemampuan luar biasa tidak pernah dipegang oleh lendir sebelumnya. Tunggu, sebelum itu, suara yang mendengarkan pertanyaanku apa ini? Apakah ada seseorang di sana? Solusi, ini adalah efek dari skill yang unik, Great Sage. Demi cepat memanfaatkan keterampilanmu, fungsi respon telah ditambahkan. Great Sage, ya. Judul aku pikir itu diberikan meskipun aku berpikir itu akan menjadi begitu handal sekarang. Mulai sekarang aku akan bergantung padamu lebih. Itu dikatakan. Ini adalah situasi yang cukup bagus. Ini bisa menjadi akhir untuk solusi pikiranku yang kekal. Mungkin ini suara hanya halusinasi pendengaranku yang dibuat olehku. Nah, itu akan baik-baik saja dengan caranya sendiri. Dan dengan demikian, sudah cukup lama, hatiku telah merasakan nyaman.